Halo, nama saya Gerardi Lukas, tim saya 0437766669. Kali ini saya akan melakukan praktikum basis data, yaitu transaksi. Transaksi adalah sekumpulan perintah SQL agar data dalam database tetap bersifat konsisten. Yang pertama adalah commit. Commit adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dan akan memasukkan data yang berada pada transaksi tersebut ke dalam database. Sebelum masuk ke commit, pertama-tama kita akan mencoba terlebih dahulu membuat transaksi. Pertama kita masuk ke routines, lalu di sini kita buat rutin baru. Kita beri nama transaksi 1. Lalu untuk parameter bisa kita hapus. Dan di sini pertama kita ketikkan begin sebagai penanda permulaan dari transaksi prosedurnya. Lalu di sini start transaction. Lalu kita akan melakukan insert ke table pasien dengan field yang ada. Pertama adalah ID pasien, lalu ada nama pasien, lalu ada jenis kelamin, dan terakhir ada alamat pasien. Lalu value-nya ID-nya 2, nama pasiennya misalkan Siti, jenis kelaminnya perempuan atau female, lalu alamatnya Jalan Sentosa nomor 20. Setelah itu kita coba baca datanya dengan select from all from pasien, lalu kita end. Lalu kita bisa save rutin yang sudah kita tulis dengan klik go. Dengan begini transaksi 1 telah muncul di list rutin yang kita punya. Untuk menjalankan transaksi 1, kita akan coba pergi ke SQL, lalu kita tulis call transaksi 1, lalu kita jalankan. Seperti yang dapat dilihat, setelah menambahkan pasien dengan nama Siti, lalu kita melakukan select dari table pasien, dan dapat dilihat pasien bernama Siti sudah ada di datanya. Tapi data ini belum sepenuhnya ditambahkan ke dalam tabelnya. Bila kita cek ke pasien, dapat dilihat data Siti belum ada. Caranya agar data Siti tersimpan, kita harus melakukan commit. Kita kembali ke rutin yang sebelumnya, lalu kita edit, dan kita coba tambahkan commit di sini. Lalu kita submit. Sekarang kita coba kembali ke SQL, lalu kita call lagi transaksi 1, lalu kita jalankan. Oke, dapat dilihat pasien Siti telah ditambahkan, dan bila kita cek ke dalam table pasien, datanya sudah benar-benar ditambahkan. Berikutnya adalah rollback. Rollback digunakan untuk kembali ke checkpoint atau commit terakhir sebelum ada perubahan pada data. Sehingga bila kita memasukkan query database sebelum kita melakukan commit, bila kita melakukan rollback, maka query tersebut tidak akan dieksekusi. Sekarang kita akan mencoba melakukan rollback. Pertama, kita masuk kembali ke routines. Kita akan buat rutin baru dengan nama rollback 1. Kita bisa hapus parameternya. Di sini kita dapat melakukan begin, lalu start transaction, lalu kita akan mencoba untuk update pasien. Kita akan set nama pasien
menjadi Dono, di mana ID pasien sama dengan 1. Lalu di sini kita akan lakukan rollback. Lalu kita commit dan kita akan coba select dari table pasien. Lalu kita add. Sekarang kita coba ke SQL dan kita coba call rollback 1. Seperti yang dapat dilihat, nama pasien dengan ID 1 tidak berubah sama sekali karena kita melakukan rollback sehingga perubahannya tidak tersimpan. Sekarang untuk pembuktian lebih lanjut, kita akan coba menambahkan insert dan lakukan update. Kita akan coba edit rollback 1. Lalu kita akan coba insert. Di sini saya sudah menambahkan insert ke table pasien dengan ID 3 dan bernama Sasa. Lalu setelah query di atas, kita coba lakukan rollback di sini. Lalu kita update pasien 1 menjadi bernama Dono. Lalu kita save. Sekarang kita coba lagi panggil rollback 1. Seperti yang dapat dilihat, pasien bernama Sasa tidak ditambahkan karena kita melakukan rollback, dan pasien dengan ID 1 telah berubah nama menjadi Dono, karena query tersebut dilakukan setelah rollback. Lalu yang berikutnya, kita akan mencoba melakukan checkpoint. Checkpoint berfungsi untuk menjadi titik save sementara dari proses, sehingga bila kita melakukan rollback, kita dapat melakukan rollback ke checkpoint tertentu. Untuk melakukan checkpoint, kita akan membuat routine baru dengan nama checkpoint 1. Lalu kita dapat hapus parameternya, dan kita akan begin terlebih dahulu. Lalu kita start transaction. Dan kita akan coba melakukan insert di sini. Lalu kita membuat sebuah save point dengan nama point 1. Lalu di sini kita coba insert lagi. Lalu kita rollback. Ke point 1. Dan setelahnya kita akan mencoba untuk melakukan update, misalkan kita akan ubah nama pasien menjadi dengan ketentuan ID pasien sama dengan 2. Lalu kita coba commit dan kita coba select untuk melihat isi datanya. Lalu kita coba save. Dan kita pergi ke SQL, lalu kita coba panggil checkpoint 1. Kita jalankan. Oke, sedikit salah. Kita jalankan lagi. Seperti yang dapat dilihat, pasien dengan nama Hana dan ID 3 telah ditambahkan, namun yang keempat tidak ditambahkan. Lalu, setelah rollback, yaitu update, pasien dengan ID 2 menjadi Bunga juga telah berubah. Yang berikutnya adalah trigger. Trigger adalah set perintah yang dijalankan setelah terjadi suatu instruksi tertentu. Dalam kasus ini, kita akan mencoba membuat sebuah transaksi obat dan akan melakukan trigger untuk mengurangi stok obat yang ada pada table obat. Di sini saya sudah membuat tabel obat dan sudah mengisi beberapa data dari obat
yang diperlukan, juga tabel transaksi obat. Sekarang untuk membuat trigger, kita akan masuk ke menu trigger, lalu kita create new trigger. Di sini misalkan kita beri nama jual obat. Lalu kita pilih tabelnya adalah transaksi obat. Kita buat setelah kita insert data ke dalam obat. Eventnya adalah insert. Lalu yang akan kita lakukan adalah kita akan update ke table obat. Kita akan set stoknya sama dengan stok dikurang new.jumlah. New di sini merujuk kepada transaksi obat baru yang kita buat, dan jumlah adalah field jumlah yang ada pada transaksi obat. Lalu kita juga berikan kondisi where ID obatnya sama dengan new ID obat yang juga ada di dalam tabel transaksi obat. Lalu kita save. Dengan begini, triggernya sudah dibuat. Sekarang kita dapat melihat terlebih dahulu, stok obat yang ada adalah 99. Kita akan coba membuat transaksi obat. Kita lakukan. Di sini saya akan membuat data dari transaksi obat. ID obat 1, jumlahnya adalah 4, dan total harga adalah 200.000. Setelah dibuat, kita akan coba lihat ke table transaksi obat. Dapat dilihat, datanya sudah terbuat, dan saat kita mencoba ke table obat, dapat dilihat bahwa stoknya telah berkurang 4 buah. Yang berikutnya adalah replikasi database. Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu PC 1. Atau kita sebut main PC. Pertama kita ke menu replication, lalu kita pilih primary replication, lalu kita pencet configure. Di sini kita pilih ignore all databases dan replicate. Kita pilih table rumah sakit. Lalu kita copy, dan pada menu XAMPP kita akan pencet config, lalu my ini. Lalu kita akan paste yang sebelumnya kita copy di sini. Lalu kita save. Dan kita tutup. Lalu kita akan restart server MySQL-nya terlebih dahulu. Setelah selesai, kita akan pencet tombol Go. Maka akan muncul seperti ini. Value ini nantinya akan kita gunakan untuk konfigurasi PC 2. Berikutnya kita akan menambahkan account. Kita akan pergi ke user account. Lalu kita pilih new, lalu kita akan tuliskan username-nya terlebih dahulu. Misalkan kita beri nama rumah sakit. Hostname-nya adalah IP dari PC 2. Lalu kita masukkan password-nya. Kita pilih permission-nya adalah replication client dan replication slave. Lalu kita akan pilih go. Dengan begini, user sudah ditambahkan. Lalu kita akan melakukan export database-nya. Kita pilih rumah sakit terlebih dahulu. Lalu kita pilih export. Lalu kita export. Di sini adalah PC 2 yang saya sudah setup XAMPP dan sudah saya copy file dari rumah sakit.sql. Lalu yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan membuat database baru. Kita beri nama rumah sakit. Lalu kita create. Setelah kita create, kita akan melakukan import. Kita akan browse filenya, lalu kita import rumah sakit.sql.
Lalu kita import. Setelah diimport, kita dapat lihat kembali ke structure. Dapat dilihat bahwa datanya telah tersedia. Bila kita cek lebih detail lagi ke setiap table-nya, datanya merefleksikan dari masternya. Lalu yang berikutnya, kita akan mengkonfigurasi PC2 ini sehingga dia dapat menerima perubahan dari PC1 atau masternya. Kita akan pergi ke server. Lalu kita pilih menu replication. Lalu kita pilih yang replication. Kita klik configure. Kita masukkan username, password, dan lainnya yang tadi sudah kita buat pada PC master. Yang berikutnya, kita akan copy ini. Dan sebelum kita pilih Go, kita akan kembali ke control panel XAMPP. Dan kita akan membuka config lagi. Lalu di sini kita akan tambahkan server ID-nya dan juga replicate do DB. Lalu kita save dan kita tutup. Lalu kita akan restart kembali. Setelah restart berhasil, maka kita akan pilih Go. Lalu akan muncul error seperti ini, peringatan seperti ini. Dan yang berikutnya, kita akan enable pada file config. Kita akan buka file config default.php. Lalu pada line ini kita akan ubah menjadi true. Lalu kita save. Setelah kita save, kita akan melakukan restart kembali. Dapat dilihat bahwa errornya telah hilang. Berikutnya adalah langkah terakhir, kita akan mengkoneksikan antara master dan slave. Kita akan buka menu SQL dan kita akan ketikkan change master to master host adalah IP dari PC1. Lalu berikut adalah master user. Lalu master password. Yang berikutnya master log file. Yang terakhir adalah master log post. Lalu kita start sleep. Lalu kita akan cek terlebih dahulu statusnya. Kita akan mencoba melihat apakah replikasinya berhasil. Kita akan mencoba menambah data pada table obat. Kita akan coba insert ke dalam table obat. Dapat dilihat obatnya sudah kita tambahkan. Pada PC2 kita dapat coba melihat table obat, maka seperti yang dapat dilihat table obat dengan ID 4 dan obat pilek sudah ditambahkan. Sekian, terima kasih.